Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi di video kali ini. Saya membahas tentang video yang pernah saya bahas setahun yang lalu, yaitu tentang ramainya warga Sumur Geneng, desa Sumur Geneng, warga desa Tuban miliarder yang tiba-tiba mendadak membeli mobil begitu banyak. Di konten tersebut banyak pro dan kontra dari penonton saya, tetapi saya percaya kalau mereka penonton SB30 setia, mereka pasti pro. Tapi yang kontra itu adalah mereka yang tidak siap menerima edukasi finansial yang saya berikan. Nah, beberapa hari ini tiba-tiba muncul lagi berita tersebut. Beritanya berjudul tentang banyak warga desa Tuban yang jadi miliarder akhirnya menyesal menjual tanahnya. Kenapa bisa demikian? Saya akan bahas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Jadi, sekarang faktanya adalah saya mulai bacakan berita langsung dari Kompas sebagai berikut. Fakta kondisi terbaru Kampung Miliarder Tuban bikin sedih Presidir Pertamina Rosneft dan kini dijaga oleh aparat. Saya bacakan ya, beberapa hari yang lalu video yang merekam aktivitas warga Kecamatan Jenu, Tuban beramai-ramai memborong viral di media sosial. Video tersebut diunggah pertama kali oleh seorang warga setempat bernama Tain pada Minggu 14 Februari 2021. Jadi ini hampir 11 bulan yang lalu atau tepat setahun yang lalu. Setelah fenomena itu terjadi, gimana kondisi kampung miliarder tersebut? Nah, kondisi warga yang rame-rame memborong mobil rupanya menimbulkan kesedihan dan keprihatinan di hati Presidir PT Pertamina Rosneft Pengalahan dan Petrokimia Kadek Ambara Jaya. Ia menilai pembayaran ganti untung tersebut digunakan secara kurang tepat. Jika warga akhirnya jatuh miskin kembali, saya ulangi ya, jatuh miskin kembali karena tak mampu mengelola keuangan, Kadek pun merasa ikut bersalah. Jadi kalau ini terancam miskin terjadi, saya yang salah karena tidak mengawal dan mendampingi mereka. Nah, ini dia ya. Langkah selanjutnya, PT Pertamina Rosneft akan melakukan pemetaan kondisi warga tersebut dengan menggandeng tim khusus. Kita akan gandeng tim riset dari lembaga antropologi untuk riset dan analisa dalam membangun cetak biru CSR, Corporate Social Responsibility, perusahaan berbasis kearifan lokal. Perusahaan juga akan memberikan pembinaan hingga warga memiliki keterampilan yang baik. Kemudian warga khususnya para penggarap lahan akan diajak bergabung dalam pekerjaan padat karya. Kalau punya lahan kan punya banyak duit nih, namun penggarapannya kan kasihan. Nah ini dia ya. Jadi, masalahnya adalah semenjak warga menerima uang pembebasan tanah dengan nilai miliaran rupiah, anggota TNI dan Polri ikut terjun mengamankan wilayah. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas di desa tersebut. Mungkin aja mereka yang membeli mobil itu kan nggak punya garasi. Mereka kita kasih imbauan agar kita memastikan keamanan dirinya dan hartanya. Nah, sejak ada pembebasan lahan pembangunan kilang minyak, saya hampir setiap hari standby di desa. Itu pasti dong, di mana ada gula pasti ada semut. Nah, semutnya pun macam-macam guys. Ada semut hitam, ada semut merah, ya kan? Kan saya sudah selalu peringatkan, hati-hati dengan uang kaget. Menyusul diterima uang pembayaran tanah, fenomena menarik muncul. Warga satu desa beramai-ramai membeli mobil secara bersamaan. Bahkan ada satu orang membeli 2-3 mobil. Nah, ya memang kondisinya begitu, dapat uang beli mobil, ada juga yang dibelikan tanah lagi maupun bangunan rumah. Nah singkat cerita guys, saya hari ini tuh cuman pengen menegaskan bahwa siapa yang salah, nggak punya uang salah. Sekarang tiba-tiba terima uang kaget, masalah juga. Ya, menurut saya warga desa Sumur Geneng Tuban ini, saya selalu tegaskan bahwa mereka itu memegang aset. Aset itu berupa sawah ya atau tanah. Nah sawah dan tanah ini itu kebanyakan akhirnya diambil alih oleh PT Pertamina untuk perluasan proyek Pertamina. Nah, ketika proses pengambil alihan tersebut, saya lihat dari berita, ada yang sekian hektar, 4 hektar, bisa menerima sampai 18 miliar. Bisa Anda bayangkan. Awalnya harga tanah yang cuma 100.000, 200.000 per meter, sekarang diganti rugi dengan 700 sampai 800.000 per meter. Menurut saya Pertamina salahnya di mana? Pertamina nggak salah. Pertamina dalam hal ini dia sudah mengganti, bukan cuma mengganti rugi, tapi dia sudah mengganti 4 sampai 5 kali lipat harga wajar. Dan menurut saya itu sudah sangat pantas. Nah, yang menjadi masalah adalah yang terima 4-5 kali lipat ini adalah orang-orang yang tidak pernah pegang uang banyak.
Itu masalahnya. Mereka yang biasa cuma pegang uang 1 juta, tiba-tiba dikasih 1 miliar, ya pasti mabuk. Pasti. Orang yang biasanya pegang uang ratusan ribu, sekarang tiba-tiba diberikan uang puluhan miliar, ya pasti mabuk. Gimana nggak mabuk? Nah, sekarang problemnya lagi adalah dari PT Pertamina mengaku bersalah. Direktur Rosneft tersebut mengatakan, karena tidak memberikan pendampingan pendidikan finansial sejak awal. Sekali lagi, saya sudah tegaskan, saya sudah meramalkan. Setahun yang lalu saya sudah ramalkan. Nggak usah tunggu 5 tahun. Kan saya selalu pakai teori. Orang yang ilmunya di sini, ilmu finansialnya di sini, meskipun kekayaannya dia masih di sini, nggak lama lagi kekayaannya akan ngikutin ilmunya. Sedangkan orang yang kekayaannya mendadak di sini, sedangkan ilmu finansialnya di sini, nggak lama lagi, ini akan mengikutinya kasus di sini. Halo, sahabat SP30 yang saya cintai dan penuh dengan edukasi dan punya wawasan. Pertanyaan saya, mampukah kalian mengelola uang yang tiba-tiba uang kaget? Karena bisa jadi seumur hidup kalian itu sometimes bisa terima uang kaget loh. Kalau kalian tidak tahu cara ngelola uang kaget, ini bahaya. Jadi sahabat SP30 yang saya cintai, berangkat dari kasus Desa Tuban ini, saya cuma sekali lagi ingin menghimbau. Betapa pentingnya pendidikan finansial. Ini yang selalu saya tekankan. Saya tahu memang warga Indonesia nggak suka diedukasi. Sukanya dikasih berita heboh. Waduh, ini tiba-tiba mendadak miliarder. Ini semua sukanya berita seperti itu. Kemudian bisanya iri, nyinyir ya dengan berita tersebut. Kenapa kok bukan saya? Dan orang Indonesia itu prinsipnya satu, suka lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nah, saya channel SP30 dikira adalah susah melihat orang lain senang. Loh, hubungannya apa? Saya loh nggak terima 1 rupiah pun ya dari channel tersebut, dari penyaluran dana tersebut. Saya itu cuma mengingatkan. Tapi dasar warga netizen ini yang bukan sahabat SP30, mereka menganggap saya itu nyinyir dari video tersebut yang lalu. Ya, komennya nggak banyak sih. Tapi beberapa orang beranggapan bahwa saya itu nggak bisa menerima mereka senang. Saya tuh turut gembira mereka dapat penggantian uang sekian puluh miliar. Tapi saya di video tersebut tidak ada satupun yang iri sama mereka. Saya cuma mengingatkan. Sekali lagi ulangi video saya nih. Saya ada kasih recordnya ya. Itu kan saya selalu ngajarkan, harus ada dana darurat, harus ada uang yang disisihkan. Ginilah, aku nggak mau nambah beban lu lagi lah. Ya satu-satunya solusi, kamu terpaksa harus jual mobil itu. Sekarang cepat cari showroom, jual ke dealer, ya terdekat, terima mobil second, uang itu kamu bisa bantu untuk nolong ibu lu. Gitu. Nah, ini pelajaran berharga ya. Nomor 1, selamatkan dulu orang tua. Nomor 2, next time, ya. Kalau bisa, kamu ada, misalkan ada tanah lagi atau apa, jangan dijual habis untuk beli fungsi lah, jangan beli gengsi lah. Bahwa tidak ada satupun saya iri sama mereka. Saya sangat ingin mengedukasi mereka agar mereka ngelola duit dengan benar. Dan benar apa yang terjadi, apa yang saya khawatirkan terjadi, apa yang saya ramalkan terjadi. Akhirnya beberapa, hampir mayoritas. Saya lagi mayoritas, nggak semuanya ya. Mereka bingung. Karena pegang uang banyak, biasa terima pemasukan dari panen jagung, panen ini, panen itu. Beberapa bulan sekali panen cabai, ya 40 juta biasanya dia bisa terima. Sekarang nggak ada pemasukan sama sekali. Ada beberapa yang malah menjual sapinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Terus uang gantinya tuh kemana? Gitu loh. Ya tebakan saya sih ya, tebakan saya itu gini. Biasanya kalau sudah di blow up media, pasti tiba-tiba ada tetangga ngaku teman. Dasar orang Indonesia kan, orang Indonesia itu kalau ada teman mau pinjem duit kan nggak tegaan, ya udah dipinjemin. Ngakunya sih pinjem, padahal tuh minta gitu, nggak dibalikin duitnya. Aduh anakku susah, ini anakku mau sekolah, kan dia tahu miliarder, akhirnya pinjemin, nggak lama-lama habis. Itu sudah sering terjadi, bahkan sejak Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Ya, itulah sebab kenapa perjudian dilarang di Indonesia, karena di perjudian di Indonesia mereka tahu, pemerintah Indonesia tahu pada tahun 1990-an itu ada porkas di Indonesia. Kenapa? Karena ada tukang becak tiba-tiba terima uang 1M waktu itu. 1M. Habis melayang uangnya. Nggak sampai sebulan. Kenapa? Yaitu tadi, tukang becak terima 1M, zaman itu loh ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa, itu nilainya mungkin sekitar bisa jadi 20-30 miliar, mirip kayak Desa Tuban ini, habis. Karena saudaranya, temennya mendadak berkumpul, selamatan lah, syukuran lah, pokoknya acaranya nggak habis-habis. Ya kan? Kemudian duitnya habis, entah kemana, menguap.
Wahai sahabat SP30, sekali lagi saya tidak ada sedikit pun ya mau mensyukuri atau mengkapoki uangnya yang sudah habis. No, saya cuma ingin mengingatkan. Karena ini bisa terjadi di siapapun, termasuk warga Desa Tuban yang menonton video saya. Ya, loh Pak, jadi solusinya gimana dong Pak melawan finansial? Video saya sudah ribuan, silakan Anda tonton. Udah banyak yang saya ulas. Semoga video kali ini saya cuma sekali lagi mengingatkan, bukan mensyukuri atau mengkapok-kapokkan. No, saya cuma mengingatkan betapa pentingnya literasi keuangan, betapa pentingnya pendidikan finansial agar masyarakat kita jauh lebih cerdas. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.